apabila sudah ada bagaimana digunakan di masyarakat. Hari ini kita akan beralih ke dampak yang mungkin juga dialami oleh kita semua karena dengan adanya PPSBB ini kita mungkin mengalami ya ada yang mungkin stres dan sebagainya gitu. Nanti kita akan gali dari para pemateri. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita dua pembicara yang luar biasa. Alhamdulillah Bu Lina Marlina sudah hadir dan juga Bu Amalia Darmawan. Beliau-beliau kita sudah kenal, nanti mungkin bisa disampaikan langsung oleh Ibu Moderator. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka webinar serial 2 ini, dan saya persilakan kepada Teh Evi selaku moderator untuk membawa acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Dodo sudah membuka acara ini. Selamat datang kepada pembicara kami, narasumber kami hari ini, Ibu Lina Rushan dan Ibu Amalia Darmawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, segar ya kita, alhamdulillah sehat, senang lihat Ibu sehat, Bu Amalia juga ini yang super sibuk dengan semua kegiatan di Satgas COVID-nya. Saya sapa dulu karena hari ini ada mitra dari kami, yaitu TV Harmoni, teman-teman yang kebetulan juga tidak bisa masuk ke dalam Google Meet ini. Jangan khawatir, karena kita streaming dengan mitra partner media kita, yaitu TV Harmoni. Saya coba sapa dulu sahabat keluarga Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat keluarga Harmoni. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu peserta dari semua yang hadir. Alhamdulillah, ini dari seluruh Indonesia. Ibu Lina, Teh Amel, ada dari Makassar, ada dari Bali. Saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Tentunya dari Jawa Barat sudah hadir. Saya lihat ada Pak Urip juga nih dari Jakarta nih, selamat bergabung. Ada juga teman-teman dari Jakarta, terima kasih sudah datang, sudah bergabung. Sambil kita menunggu teman-teman lain bergabung, izinkan saya membacakan sepintas CV dari pembicara kita hari ini, di mana Ibu Lina Marlina Rushan akan membawakan materi tentang peran keluarga dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Beliau lahir di Tasikmalaya 30 Oktober, kemudian beliau juga sudah menikah dengan Bapak Haji UU Ruzhanul Ulum, yang kita ketahui sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini, dan beliau sudah dikaruniai 3 orang anak. Beliau sekarang aktif sebagai Ketua Deskranada Jawa Barat, kemudian juga sebagai Ketua P2TP2A dari periode 2015 sampai sekarang. Dan beliau sekarang mewakili sebagai Ketua PPLIPI DPW Jawa Barat. Demikian disampaikan. Kemudian Ibu Amalia sendiri, beliau adalah psikolog. Background beliau adalah psikolog. Nama lengkap beliau adalah Ibu Amalia Darmawan, lahir 29 Desember, sudah menikah, dan beliau aktif bekerja sebagai psikolog klinis dewasa di Rumah Sakit Melinda Hospital dan Rumah Sakit Santo Boromius, serta psikolog klinis dewasa Morula IVF di Melinda Hospital. Aktivitas beliau yang sekarang selain sebagai sekretaris Sekretariat Psikologi Klinis Jawa Barat, juga sebagai koordinator Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Nah, teman-teman, Akang Teteh, kalau di Jawa Barat Akang Teteh, sepertinya kita bisa mulai. Ibu Lina, sudah siap?
Silahkan Ibu untuk memulai paparannya. Oh ya teman-teman semua, sebelum para narasumber ini menyampaikan materinya, mungkin teman-teman sudah membaca tata tertib dari webinar hari ini, di mana ada 2 sesi. Sesi pertama kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing narasumber. Teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung masuk melalui chat. Nanti pertanyaan teman-teman akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Sesi kedua adalah tanya jawab. Kemudian mohon teman-teman semua untuk mute mikrofonnya. Jadi yang tidak berbicara mohon berkenan untuk mute mikrofonnya. Kemudian nanti di sesi akhir akan kami undang 5 penanya untuk langsung berinteraksi dengan para narasumber. Untuk lengkapnya kita persilahkan kepada Ibu Lina untuk memulai materi pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, apa kabar? Di sini ada yang saya hormati, ada Injabar ya, terus juga ada Farmasetika, ada keluarga besar P2 LIPI Jawa Barat, terus juga TV Harmoni, Rasa FM, dan bapak ibu semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf Ibu. Kedengar nggak ya? Iya, mikrofonnya. Barusan belum terdengar ya, mohon maaf. Terima kasih. Sudah, sekarang terdengar atau tidak? Sudah terdengar jelas. Sudah ya. Terima kasih Ibu, silahkan. Sama-sama. Dari awal ini belum terdengar ya saya bicara? Tadi waktu menyapa sudah Ibu, begitu sudah. Materi, iya. Sepertinya ya. Terima kasih. Iya. Silakan. Ya, saya ulang ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi amarona bitsilatil arham wassalatu wassalamu ala khairil anam khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi dawil jiddi wal kiram amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata Teh Evi ya, Bu Evi ada yang dari mana? Bali, ada yang dari Makassar dan lain-lain, luar biasa. Saya pikir ini hanya dari Jawa Barat saja, ternyata dari semuanya. Oh ya, ada Bu Amalia Darmawan juga, Bu Amel, Bu Amalia Damang, mudah-mudahan selalu sehat. Tadi pas dengar katanya Bu Amalia ada di Morula, di Bandung? Dari Tabung ya? Iya. Morula di Bandung, nanti mungkin saya bisa bertemu dengan Bu Amalia. Iya, di Morula. Saya pengen punya anak lagi, Dok. Bu. Iya, Bu. Siap nanti kita ketemu ya. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ini saya bagian membawakan peran dan fungsi keluarga dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebelum saya lanjutkan, yang perlu kita ketahui tentu saja adalah apa itu keluarga. Keluarga adalah sebuah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, ya, atau suami istri, atau ayah dan anak-anaknya, atau istri atau ibu dan anak-anaknya. Sementara pembangunan keluarga juga adalah sebuah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yang hidup dalam lingkungan yang sehat, ya. Terus juga apa itu keluarga berkualitas? Keluarga berkualitas adalah juga keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang syah dan bercirikan sejahtera, sehat, mandiri, maju, memiliki jumlah anak yang ideal, terus juga berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentu saja. Dan ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki
keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Nah, itu mungkin apa itu keluarga. Dan di sini peran dan fungsi keluarga dalam menghadapi COVID-19 tentu saja setelah tadi saya sampaikan apa itu arti keluarga, terus juga apa itu keluarga yang berkualitas, terus juga harus ada ketahanan keluarga. Maka dalam ketahanan keluarga ini mempunyai yang kita ketahui bersama, mungkin ada sebagian atau banyak Bapak Ibu yang hadir di sini tahu bahwa ada 8 fungsi keluarga. Nah, 8 fungsi keluarga ini yang pertama adalah fungsi agama. Nah, agama ini akan mengajarkan aturan, norma, hak, dan kewajiban. Terus juga agama akan membimbing dan mengajarkan bagaimana caranya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bagaimana keluarga bisa menciptakan seluruh anggota keluarganya menjalankan syariat agamanya, misalnya untuk agama Islam tentu saja bagaimana menjalankan sholat, bagaimana menjalankan puasa, bagaimana kita berzakat, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah fungsi sosial dan budaya, ya. Fungsi sosial dan budaya ini menanamkan pada anggota keluarga sesuatu yang baik dengan mengajarkan pola tingkah laku serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya membiasakan sopan santun, kalau di Sunda mah biasanya handap asor namanya ya, sopan santun dan lain-lain. Ini fungsi sosial dan budaya. Terus juga ada yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Jadi untuk fungsi cinta dan kasih sayang ini bukan rahasia lagi bahwa pondasi membangun keluarga atas dasar cinta dan kasih sayang. Terus cinta yang begitu besar akan terlihat dalam sebuah keluarga. Rasa empati juga ingin membahagiakan keluarga jelas akan muncul di sela-sela kebersamaan dalam sebuah keluarga. Jadi tentu saja akan terlihat ada fungsi cinta dan kasih sayang. Contoh dari fungsi cinta dan kasih sayang adalah ibu yang selalu mendoakan dan mengusahakan hal yang baik buat anaknya. Terus meskipun kondisi sang ibu sedang tidak memungkinkan, misalnya dalam keadaan sakit, ya seorang perempuan, seorang ibu ini bisa menggantikan posisi ayahnya kalau dalam keadaan sakit. Tapi rata-rata mungkin ayah ketika istrinya sakit, mungkin tidak selalu bisa menggantikan posisi seorang ibu ya, rata-rata begitu. Kalau istrinya sakit, ayahnya suka riweuh, suka kebingungan, aduh ini yang masak bagaimana dan lain-lain. Terus juga meskipun sekarang banyak GoFood ya, banyak makanan-makanan yang bisa dibeli dengan cara zaman sekarang itu memang memudahkan, tapi tentu saja dalam fungsi cinta dan kasih sayang ini masing-masing orang tua, anak dalam sebuah keluarga tentu saja akan mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya masing-masing. Terus yang keempat ada fungsi perlindungan. Kalau di Sunda mah ada istilah ngajaga ngariksa kulawarga sangkan ayem tentrem teneung ludeng taya kakeung. Nah, kalau yang mungkin yang dari Bali, apa itu artinya? Menjaga, terus menjaga keluarga supaya keluarga ini menjadi keluarga yang tentram, yang kuat, terus tidak punya rasa takut, maksudnya tidak punya rasa takut untuk menghadapi hidup yang hari ini, apalagi di tengah wabah corona hari ini. Oke, di kamar. Sebentar ada gangguan anak kecil. Anak saya nih yang kecil, Bu Evi. Terus juga keluarga yang harmonis tentu saja akan, kalau di rumah begini, kalau di ini pasti diganggu oleh anak-anaknya. Saya punya anak yang masih kecil, masih kelas 2 SD. Gak apa-apa, senang lihat rumahnya ada. Terus juga keluarga yang harmonis tentu saja akan menciptakan rasa aman. Terus di dalam keluarga rasa aman itu akan timbul dengan sendirinya, dan kebiasaan yang diciptakan keluarga secara tidak langsung juga akan membuat kita terbiasa dan nyaman berada di zona tersebut. Yang kelima adalah fungsi reproduksi.
Ketahanan akan semakin mantap dengan perencanaan keluarga yang matang, melaksanakan reproduksi sehat sehingga hidup genah, merenah, tumanina alias bahagia, tenang, tentram, gitu, nyaman ya. Itu fungsi reproduksi. Biasanya dalam sebuah keluarga tentu saja berharap akan punya anak, punya momongan gitu ya. Dan untuk punya momongan tentu saja harus dipersiapkan dengan sematang mungkin, mempersiapkan perencanaan kelahiran, terus juga mempersiapkan masa depan dari anak-anak. Banyak keluarga yang punya anak lebih dari 2, yang lebih dari 4, bahkan ada yang 10 dan lain-lain gitu. Kalau saya sih, kalau memang mampu menjaga anak-anaknya, menjaga akhlaknya dan lain-lain, tentu saja akhlak dan biaya hidup untuk anak tentu saja itu juga harus diperhatikan. Tapi juga untuk fungsi reproduksi ini adalah bagaimana caranya merencanakan untuk punya momongan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kesehatan yang luar biasa. Terus yang keenam adalah fungsi sosialisasi pendidikan. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita wajib bersosialisasi. Sebagai keluarga, tentu kita memiliki tetangga, ya. Keluarga menjadi media pembelajaran yang pertama, karena pada dasarnya semuanya diawali dengan mencontoh kebiasaan orang terdekat, yakni keluarga. Keluarga juga menjadi jasa pendidikan informal selain formal di sekolah. Ya, tentu saja, apalagi di masa COVID sekarang, fungsi sosialisasi dan pendidikan ini jadi mempunyai peran yang luar biasa. Sosialisasi kita mencontohkan bagaimana kepada keluarga, bagaimana kita harus bersikap baik terhadap tetangga. Aduh, mohon maaf ada toke. Siap. Tadi anak saya sekarang ada toke. Ini asiknya kalau webinar begini, Ibu. Setiap ada ini, saya selalu duduk di sini, jadi dekat ke dapur, terus karena sinyalnya di sini paling bagus, terus dekat ke dapur, dan setiap saya melakukan kegiatan dengan online begini, biasanya terdengar tokek yang berbunyi. Tapi itu bagus tuh. Kata orang tua katanya kalau banyak tokek itu banyak rezeki. Amin. Iya, silakan Ibu dilanjut. Ya, yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi, di mana fungsi ekonomi ini adalah yang dimaksud adalah pembagian tugas. Terus juga pembagian tugas ini seperti ayah mencari nafkah dan ibu yang mengurus rumah tangga, atau sekarang malah ibu dan bapaknya juga mencari nafkah, orang tuanya mencari nafkah, terus masih tetap bisa memperhatikan anak dan keluarga di rumah. Terus juga semuanya berkaitan dengan yang namanya ekonomi. Ibu mengatur keuangan di rumah sekali lagi, dan apabila tidak efisiensi dalam mengurus kebutuhan rumah juga akan menimbulkan ketidakharmonisan, ya. Terus juga kesejahteraan bukan dihasilkan dari pendapatan yang tinggi saja, tapi intinya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, dan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh gaya hidup yang dipaksakan. Nah, prinsip ekonominya kalau di bahasa Sunda adalah maripih rizki nu pasti ngaguar banda nu nyata bibilintik mun aya milik, mun aya milikna. Babanda mun menang harta, nah, gitu ya. Terus yang ke-8 adalah fungsi pelestarian lingkungan. Nah, fungsi lingkungan ini maksudnya agar keluarga mampu mengajarkan bagaimana hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, menjelaskan bagaimana dampak apabila kita tidak menjaga lingkungan. Nah, ini 8 fungsi keluarga yang mestinya kita pahami oleh seluruh masyarakat, oleh dalam sebuah keluarga, supaya kita paham ada 8 fungsi keluarga yang bisa kita laksanakan supaya dalam mencapai keluarga yang harmonis, yang kalau umat muslim tentu saja mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Nah, kalau untuk umat Islam tentu saja untuk membentuk sebuah keluarga ini, dalam mencapai ketahanan keluarga ini tentu saja dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah agama, misalnya usia ketika menikah dan pendidikan. Terus faktor eksternalnya adalah pergaulan atau salah atau benarnya dalam sebuah pergaulan. Terus juga faktor teknologi, juga kondisi ekonomi. Nah, dalam Islam untuk menikah itu dipikirkan dengan baik. Ada aturan-aturannya. Kenapa
ada sebuah keterangan bagaimana memilih pasangan. Ada syarat-syaratnya. Pertama, memilih pasangan itu karena agamanya, mohon maaf, karena kecantikannya atau ketampanannya, terus kedua karena keluarganya, ketiga karena hartanya, dan keempat tentu saja karena agamanya. Maka untuk supaya menjadi suatu keluarga yang mencapai sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, yang harus dipilih adalah agamanya, gitu ya. Dipilih dulu agamanya. Maka nanti kalau kita sudah mempersiapkan mencari pasangan itu, nah sekarang mungkin ada yang masih muda, yang belum punya pasangan, atau yang sudah punya pasangan, punya anak, mungkin tidak untuk memilih barangkali gitu kan. Kalau dalam rumah tangga itu tentu saja kan ada kekurangan dan kelebihannya. Ke depan mungkin bisa mempersiapkan jodoh buat anak-anaknya, buat mencari menantu ya, tentu saja yang harus dilihat adalah agamanya supaya bisa mencapai sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus peran dan fungsi keluarga dalam masa COVID-19 ini, yang pertama adalah fungsi afeksi, merupakan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, kenyamanan emosional bagi anggota keluarga, dan melindungi seluruh anggota keluarga dari stres. Orang tua juga bisa memberikan pengertian kepada putra-putrinya tentang kondisi yang sekarang. Sama halnya dengan saya, anak saya juga tentu saja pengen jalan-jalan, pengen ngabuburit. Kalau dulu biasanya setiap bulan puasa kalau sore-sore ngabuburit, jalan-jalan dengan Ibu, mohon maaf, kayaknya mati lagi ya. Iya, terima kasih Ibu. Sudah nyala. Saya sih nggak mikir sih sebenarnya. Nah, udah nyala ya. Oh, iya. Yang barusan saya bilang peran dan fungsi keluarga dalam masa COVID-19, yang pertama adalah fungsi afeksi, merupakan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, kenyamanan emosional bagi anggota keluarga dan melindungi seluruh anggota keluarga dari stres. Ya, hari ini menghadapi COVID semuanya rata-rata semuanya stres. Saya menerima pengaduan dari masyarakat nih lewat handphone nih hari ini, WA aja udah beberapa yang WA, aduh Bu Lina, aduh Lina, aduh Teh Lina, semuanya pada mengeluh. Baru aja beberapa menit yang lalu sebelum saya ikut mulai webinar ini, ada teman saya yang menyarankan, katanya, Bu Lina, bagaimana kalau bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya untuk beberapa orang, satu RT hanya berapa orang, coba kalau diberikan kepada seluruh masyarakat. Saya bilang seluruh masyarakat Jawa Barat itu ada 50 juta penduduk di Jawa Barat. Kalau 50 juta penduduk di Jawa Barat ini diberikan bantuan, pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu saja tidak akan mampu membantu gitu kan. Karena ada hal lain juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah Jawa Barat. Padahal hari ini harus dijelaskan juga kepada masyarakat. Hari ini bantuan dari pemerintah ini tidak hanya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kota dan kabupaten, juga dari tingkat desa ya, dari ADD, dan tentu saja dari relawan yang saya lihat di medsos dan lain-lain. Sekarang banyak relawan yang memberikan turun kepada masyarakat, memberikan bantuannya kepada masyarakat. Terus di sini orang tua juga harus menjelaskan kepada orang tua juga harus menjelaskan kepada putra-putrinya, sama seperti halnya saya juga harus menjelaskan kepada anak saya, apalagi yang kecil. Kalau yang besar-besar mungkin sudah paham ya, diberikan penjelasan 1-2 kali mereka sudah paham. Kalau yang kecil, karena kebiasaan setiap bulan puasa ini biasanya seluruh Jawa Barat nih ada istilah ngabuburit, menjelang maghrib jalan-jalan mencari makanan atau sekedar jalan-jalan saja. Hari ini anak-anak anak saya terutama selalu ngajak, kalau sore ini ngabuburit yuk. Nah, kalaupun sesekali saya mengiyahkan permintaan anak saya untuk keluar rumah sebentar sore untuk beli jajanan atau apapun, misalnya ke salah satu minimarket dan lain-lain misalnya, tapi harus dengan kita kasih penjelasan kepada anak bagaimana bisa boleh keluar sebentar saja dengan orang tua, tapi harus dengan prosedur kesehatan ya, Bu Amalia, mungkin prosedur kesehatan harus pakai masker, meskipun awalnya anak saya, aduh ini engap, harus pakai masker dan lain-lain gitu.
ini gimana sih harus pakai masker? Tapi setelah beberapa bulan ini ya mau nggak mau mereka mau tidak mau harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, nggak boleh keluar gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah ya itulah orang tua bisa mengajak anggota keluarga lebih mendekatkan diri juga. Ya, dan orang tua juga bisa mengajak anggota keluarga untuk lebih mendekatkan diri pada agama dan mentaati peraturan pemerintah ya tentu saja. Jadi orang tua sekali lagi untuk mengatasi COVID ini tentu saja ini adalah menjadi salah satu hikmah. Ya, salah satu hikmah adalah biasanya dalam sebuah keluarga bapaknya kerja terus tidak ada di rumah terus kadang-kadang kumpul dengan keluarga juga sebentar, tapi sekarang bisa kumpul bareng, bisa orang tuanya yang bekerja bisa ada istilah WFH, work from home. Jadi bekerja dari rumah, terus bisa sambil ngomong anak, ngurus anak, dan lain-lain, terus bisa menjadi guru juga di rumahnya masing-masing, meskipun jadi guru itu ternyata luar biasa ya, saya salut banget dengan para guru yang ada di sekolah, yang mengajar, yang begitu sabar terhadap murid-muridnya. Kami aja mungkin banyak orang tua di sini yang harus memberikan, harus mendampingi anaknya belajar, kadang-kadang aduh ini tuh bagaimana gitu ya. Nah itu terus mungkin yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Oh ya tadi bisa untuk mendekatkan diri kepada agamanya masing-masing, dan tentu saja dalam hal ini saya sebagai muslim selalu mengajak masyarakat untuk bisa semakin mendekatkan kita dengan keluarga, misalnya salah satunya bisa dengan ngaji bareng, terus sholat berjamaah dengan anak-anak, atau minimal kalau anaknya seperti saya udah aduh mami nggak mau deh berjamaah sama mami atau ngaji sama mami katanya, soalnya kalau sama mami suka cerewet dan lain-lain. Tapi karena saya ada di komplek pesantren, komplek pondok pesantren Miftaul Huda Mananjaya, jadi ini satu komplek yang tidak pulang, tidak keluar dari komplek, jadi masih ada teman-temannya yang ada di sini, terus masih bisa bersama dengan teman-teman yang biasa gitu, yang biasa bersama dengan anak saya dari sebelum COVID juga gitu, karena kami adalah satu komplek pondok pesantren. Mungkin boleh di searching di Google Map-nya, di Google-nya, di Mbah Google, pondok pesantren Miftaul Huda, bagaimana komplek yang disebutkan oleh saya gitu. Oh itu, jadi satu komplek keluarga ada di sana seperti satu komplek perumahan gitu. Jadi kami, anak-anak kami berteman ya dengan itu lagi gitu, kecuali kalau ke sekolah. Kalau ke sekolah tentu saja ada anak-anak dari masyarakat yang di luar. Terus juga saya dalam fungsi afeksi ini mendekatkan diri kepada Allah tentu saja dengan berbagai cara yang tadi saya sampaikan. Terus yang kedua adalah fungsi sosialisasi, yang merupakan fungsi keluarga sebagai guru untuk menanamkan kepercayaan, nilai, sikap, dan petunjuk penyelesaian masalah. Fungsi ini juga dapat dipenuhi dengan cara keluarga diam di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak penting, menghindari berita hoax, tidak ikut menyebarkan berita hoax, dan hanya menerima informasi dari pemerintah atau sumber yang jelas ya. Ini juga penting sekali karena saya tentu saja ibu bapak yang hadir di sini biasanya menerima berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang belum tentu benar, terus tiba-tiba saya juga kadang-kadang suka sebel ada misalnya ibu-ibu yang tiba-tiba share apalah gitu, berita-berita yang saya pikir itu belum tentu benar gitu, tapi juga kadang-kadang jadi malah menakutkan, atau mending kalau berita yang di-share itu yang seru-seru, yang bisa bikin kita gembira, yang bisa bikin kita bahagia, karena katanya kata dokter imunitas tubuh kita ini akan tetap bagus kalau kita merasa bahagia. Benar nggak Bu Amalia? saya ini kan mendengar itu di televisi dan lain-lain, saya tanya dokter benar nggak sih? Iya katanya kalau bahagia gitu kan, makanya supaya kita bisa membuat bahagia orang lain, untuk menyebarkan berita itu harus benar-benar hati-hati, karena kalau tidak hati-hati saya juga sering, aduh ini apa sih, ini ngeri sih, ini bagaimana, tapi tetap saja kita melihat dan mendengar informasi dari pemerintah atau sumber-sumber yang jelas supaya kita ini paham
bagaimana menangani COVID-19 yang hari ini sepertinya semakin mengerikan, tapi juga ada yang banyak sekali yang sembuh dan banyak sekali orang yang berpikir masyarakat dan yang luar biasa, ahli-ahli kesehatan yang berpikir bagaimana caranya supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Terus di fungsi ini pun orang tua bisa mengajarkan kepada putra dan putrinya untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Misalnya dengan saling memperhatikan tetangga, dengan saling berbagi dan lain-lain. Dan tentu saja untuk umat muslim, karena ini bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini kita percayai bahwa kecil apapun kebaikan maka akan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda, lebih dari 70. Kalau biasanya kalau sebelum Ramadan satu kali satu sedekah, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah itu 10 kali lipat, meskipun balasan dari Allah mungkin tidak langsung dari orang tersebut, tapi bisa dari orang lain atau bisa dengan cara lainnya. Terus nah, dalam puasa ini, dalam bulan saum ini, bulan Ramadan ini tentu saja akan menimbulkan empati yang luar biasa dari masyarakat, dari sesama muslim untuk menjaga, untuk saling membantu masyarakat sekitar. Yang tadi saya sampaikan, hari ini berbondong-bondong relawan memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada tetangga, menyalurkan empatinya, menyalurkan kasih sayangnya kepada tetangga. Kalau saya menyarankan sebaiknya lihat tetangga dulu yang sekitar, gitu kan, sebelum pindah ke yang lain. Lihat tetangga di depan, di belakang, di kiri, di kanan, apakah tetangga kita masih ada tetangga yang membutuhkan atau tidak. Nah, ini juga bisa dicontohkan, bisa mengajak anak-anak untuk bisa berbagi dengan masyarakat. Misalnya taruhlah sedikit saja kalau kita sekarang nih mau bulan puasa bikin kolak nih untuk sahur ya, untuk buka puasa, mohon maaf, untuk buka puasa bikin kolak yang biasanya kalau satu keluarga bisa hanya 2-4 mangkuk, karena satu keluarga 4-5 orang, tapi karena ada tetangga dan lain-lain mungkin bisa bikin kolak yang lebih banyak, bisa dibagikan ke tetangga. Nah, ini kondisi peka terhadap kondisi sosial, terus juga bisa diajarkan kepada anak-anak kita, bisa membawa keluarga kita untuk bisa semakin peka terhadap kondisi sosial yang ada saat ini. Terus juga ada fungsi pemeliharaan kesehatan, yang ketiga, merupakan fungsi keluarga yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga agar bebas dari suatu penyakit. Dan fungsi ini juga dapat dipenuhi dengan cara keluarga menyediakan atau menggunakan masker sesuai petunjuk pemerintah. Sekarang di masyarakat nggak usah pakai masker karena himbauan dari pemerintah jangan pakai masker harus dipakai yang memang dipakai oleh tenaga medis, tapi juga harus rajin gitu kan. Sekarang nggak usah beli. Jadi sekarang itu dengan keadaan ini salah satu hikmahnya lagi adalah masyarakat semakin kreatif gitu ya. Ada yang dari baju bekas mereka bikin, ada tetangga saya yang bikin masker kain dari baju bekas. Katanya, saya bilang dari baju apa? Dari daster yang udah bolong-bolong, katanya. Daster yang udah bolong-bolong mereka jahit, tapi udah berapa lapis gitu gak? Dan dasternya terus juga dengan kreatifnya mereka bikin tengahnya ada bolongannya, katanya supaya bisa nyimpen tisu buat lapisannya. Karena katanya kata di TV katanya harus 3 lapis minimal katanya. Jadi mereka bikin sendiri dari situ. Nah, jadi ini juga menciptakan kreativitas dari masyarakat. Terus bisa selain itu juga tentu saja pemeliharaan kesehatan di sini adalah bagaimana anjuran pemerintah, anjuran dari dinas kesehatan dan lain-lain untuk selalu mencuci tangan dan menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Terus katanya Bu Lina gimana, ini kan lagi puasa, olahraganya gimana? Olahraga ringan aja mungkin ya Bu Amalia. Olahraga ringan dulu di rumah masing-masing. Yang penting meskipun puasa kita tetap selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan keluarga juga bisa menanamkan nilai disiplin. Misalnya karena berada di rumah terus, orang tua bisa membuat kesepakatan dengan anak tentang cara menjaga kesehatan, kapan anak istirahat atau tidur, kapan belajar, kapan berolahraga dan lain-lain. Dan yang saya lakukan hari ini seperti
kalau mau makan apa-apa, kalau mau makan cuci tangan dulu, kalau mau gosok-gosok muka kan memang aturannya katanya begitu, cuci tangan dulu gitu kan kalau di rumah ya. Kalau di luar rumah mungkin jarang juga sih saya keluar rumah, nggak hanya dalam kondisi COVID ini hanya beberapa kali saja saya pernah bawa anak keluar rumah, itu pun tidak jauh karena anak pengen jajan ke salah satu pertokoan yang ada di sini meskipun dengan masker dan lain-lain yang tetap yang tadi saya sampaikan. Terus juga apa yang dilakukan tadi mudah-mudahan itu bisa apa namanya itu bisa menciptakan kondisi yang sehat dan menyenangkan dalam sebuah keluarga. Terus juga biasakan juga anak untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kalau anak-anaknya sudah gede, biasanya itu nggak susah ya. Tapi kalau anak-anaknya yang anak-anak usia balita, anak-anak SD lah gitu kan, untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus juga mengkonsumsi multivitamin itu agak-agak kita harus memberikan pemahaman, penjelasan yang bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak seusianya gitu. Kalau anak-anak yang sudah besar itu nggak susah nih minum vitamin ini gitu kan, nggak susah gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang kecil yang tadi nimbrung di saya itu yang kelas 2 SD, ini buat apa, Mam? Anak sekarang itu kan pada pinter-pinter ya. Ini buat apa? Ini multivitamin apa? Terus saya pernah minum salah satu obat yang katanya itu untuk memperkuat imunitas tubuh kita. Anak saya yang besar bilang, Mami, kata di YouTube nggak boleh minum obat ini karena obat ini mengandung ini dan ini. Katanya kalau terlalu banyak nanti begini. Nah, kita juga bisa sharing dengan anak kita gitu kan. Mungkin anak-anak zaman sekarang itu sudah pintar buka YouTube dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah tips dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama adalah jadikan rumahku adalah sekolahku, jadikan rumahku adalah surgaku, jadikan rumahku adalah tempat ibadahku. Terus juga menjadi guru di rumah bagi anak sendiri tidaklah mudah, sekali lagi, tetapi bukan hal yang mustahil, gitu ya. Banyak ibu-ibu yang mengeluh, aduh ternyata Bu, pelajaran di sekolah itu luar biasa. Dulu ketika saya SD tidak begini kalau anak SD. Ini sekarang pelajaran sekarang anak SD katanya. Saya aja kadang nggak ngerti. Untuk kelas 2 SD aja, anak kelas 2 SD saya bingung ini apa sih gitu. Soalnya istilah-istilahnya juga mungkin beda dengan zaman saya bahula gitu, dengan zaman saya ketika saya masih kecil. Terus yang selanjutnya adalah beri pengertian kepada anggota keluarga tentang kondisi saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan selanjutnya juga buat kesepakatan dengan anggota keluarga, terus manfaat kondisi saat ini, salah satunya adalah untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk umat muslim dan non muslim mungkin mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing. Untuk umat muslim tentu saja sekarang ada taraweh kan tidak boleh di masjid beramai-ramai gitu kan, biasanya di masjid ramai-ramai. Kalau sekarang tarawehnya di rumah saja, suaminya bisa menjadi imam bagi keluarga. Ada yang bertanya ke saya, Bu Lina, saya nggak bisa, ini bagaimana kalau taraweh bersama keluarga jadi imam keluarga? Harus bisa jadi imam di keluarga. Bagaimana ini saya nggak bisa bacaan-bacaannya? Silahkan buka di Google, bacaan untuk sholat tarawih gitu kan. Sekarang mah semuanya serba lengkap lah gitu kan. Mau bacaan apapun, mau buka kitab apapun ada di Mbah Google gitu kan. Bisa dibuka. Terus, aduh gimana Bu Lina katanya, bacaan surat-suratnya, mau untuk yang muslim, bacaan surat-suratnya dalam tarawih itu kan karena tarawih 20 rakaat, 3 rakaat untuk witir gitu. Gampang, ambil tarawih saya aja kadang-kadang takut lupa, sambil tarawih buka Al-Quran di hadapan kita, simpan Al-Qurannya, setiap surat dibaca aja dari Al-Quran yang diberdirikan Al-Qurannya. Atau kalau bapak mertua saya bilang, alah kalau susah-susah mah kulhu terus, kulhu Allahu ahad. Nah, gitu. Itu aja terus tiap rakaat gitu kan. Yang penting sholat tarawihnya gitu. Nah itu ya, terus mungkin bisa nambah dengan baca Al-Quran gitu kan di rumah masing-masing sambil bersama anak-anak atau tidak. Yang penting manfaatkan kegiatan ini, kondisi ini untuk sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah ini bisa menjauhkan kita dari mara bahaya
ditambah dengan mengikuti aturan pemerintah, anjuran kesehatan supaya kita terlepas dari COVID-19 ini. Dan juga selanjutnya membuat kesepakatan antara ayah dan ibu dalam mendampingi anak-anak selama menghadapi COVID-19 di rumah. Ya, itu bisa ya mungkin dengan suami, istri, kesepakatannya bagaimana silahkan. Terus juga menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman supaya anak itu tidak merasa jenuh ada di rumah, supaya anak itu tidak merasa aduh gimana ya di rumah jenuh banget gitu. Terus juga selanjutnya adalah ciptakan suasana yang positif yang mendukung untuk tetap di rumah. Misalnya ketika anak belajar, orang tua dapat mendampingi anak-anak saat belajar online. Harus itu kalau saat belajar online atau anak-anak buka situs online harus dibuka dan kita harus tahu passwordnya handphonenya dan lain-lain, passwordnya medsosnya anak-anak, karena ternyata saya juga punya anak ABG ya. Bu Amel, saya nanti pengen ngobrol banyak tuh dengan Bu Amalia. Saya punya anak ABG yang kadang-kadang saya ini terkaget-kaget melihat anak saya lebih pintar dari saya untuk urusan buka-buka medsos gitu kan. Keren pisan anak zaman sekarang nih. Saya kadang-kadang bengong ya Bu Amalia gitu. Ini anak gimana sih kok lebih pintar dari saya untuk buka medsos, untuk bisa ternyata buka medsos itu begini. Ternyata medsos itu tidak hanya saya kan orang tua zaman sekarang gitu. Hanya tahu kalau komunikasi itu lewat WhatsApp, terus buka Instagram, buka Facebook, hanya itu saja. Tapi ternyata ada yang lain-lainnya juga katanya. Ada apalah, saya nggak ngerti. Itu juga harus mendampingi anak. Terus kadang-kadang sama anak saya juga ini yang terakhir ini mengerjakan tugas dari sekolah atau belajar mandiri, bukan orang tua yang mengerjakan tugas sekolah. Kadang-kadang anak saya juga sama, males mami kerja, tolong dong dikerjain gitu. Minta dikerjain tugas yang dari sekolah atau minta dikerjain sama yang ngasuhnya gitu. Nanti sama Teh Pia diisi katanya gitu tugasnya. Nah itu berat sekali untuk jadi guru, untuk bisa memberikan kepada anak-anak itu, aduh luar biasa. Terus juga memanfaatkan media untuk menghindari kebosanan saat di rumah, misalnya dengan membuat konten yang bermakna. Ya hari ini banyak ibu-ibu, tapi saya lihat kebanyakan ibu-ibu tuh yang bikin konten yang bermakna, yang bikin konten yang seru-seru, misalnya ada yang bermakna, yang ada yang cuma seru-seruan. Yang seru-seruan biasanya hanya ibu-ibunya saja saya lihat, jarang ibunya mengajak anaknya untuk membuat konten yang di-share di medsos. Rata-rata ibunya saja yang dandan dan lain-lain gitu kan, konten-konten seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa memanfaatkan media untuk menghindari kebosanan ini adalah dengan membuat konten yang bermakna dengan anak, keluarga, dengan suami dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan, meskipun kadang-kadang kalau mau bikin konten dengan suami kayaknya agak-agak berat gitu ya. Terus juga tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga bersama-sama. Dan selanjutnya juga ajak keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam menanggulangi COVID-19, baik dari aspek kesehatan maupun aspek sosial, misalnya ikut mengkampanyekan stay at home, memakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, atau ikut berbagai kegiatan bersama masyarakat yang berdampak, berbagi bersama masyarakat yang terdampak COVID-19 yang tadi saya sampaikan. Ada masyarakat yang belum menerima bantuan. Bu Lina gimana ini? Kok pemerintah memberi bantuannya ada yang salah sasaran katanya. Kenapa orang yang kaya dapat bantuan dari pemerintah sementara saya, katanya, kata yang lapor ke saya, yang memberikan laporan ke saya, sementara saya, rumah saya butut dan lain-lain. Nah dia WA, saya bertanya dalam diri saya sendiri, kok dia bisa WA? Berarti kan dia punya handphone dan dia punya kuota untuk beli bisa WA gitu kan. Terus saya bilang, itu berarti dia teh mampu gitu. Kalau dia yang tidak mampu mungkin tidak punya handphone, tidak punya kuota untuk menyampaikan kepada saya. Dia bilang saya tidak mampu, saya tidak punya uang, tapi dia bisa WA. Berarti kan pakai handphone untuk WhatsApp ke saya gitu. Itu pemikiran saya. Tapi ketika saya di Kabupaten Tasik beberapa hari ini mengunjungi masyarakat tetangga yang memang benar-benar mohon maaf benar-benar tidak mampu, boro-boro punya handphone mereka tidak punya, dan lain-lain. Mereka yang punya handphone pun handphone yang kecil yang hanya bisa telepon dan SMS saja, hanya untuk saling komunikasi, katanya suami dan istri. Handphonenya punten, handphonenya jelek misalnya. Nah itu mungkin yang perlu dibantu oleh kita.
Jadi Ibu Bapak semuanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan bisa menjadi pencerah, menambah pencerahan kita semuanya. Kita bisa bergandengan tangan semuanya, kita bisa bersama-sama menangani COVID-19 ini, menjaga kesehatan, terus membantu sesama, membantu tetangga yang tadi saya sampaikan. Kita bantu tetangga sekitar saja dulu, dan boleh disampaikan kepada masyarakat, boleh di-share di media, tentu saja bukan dengan tujuan ria atau apa, bukan dengan tujuan ria, tapi bertujuan supaya yang lain juga melakukan hal yang sama, gitu kan. Yang lain juga melakukan hal yang sama, jangan melulu menunggu, aduh pemerintah teh mana, kenapa sembako teh nggak datang-datang, gitu kan. Sementara ya itulah yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama di Jawa Barat. Penduduk masyarakat Jawa Barat ini 50 juta jiwa. Kalau dibandingkan dengan Bali, kalau dibandingkan dengan yang lain, tentunya boro-boro dengan Bali, dengan Australia pun katanya jumlah penduduk Jawa Barat ini jauh lebih banyak. Jadi ini bukan hanya PR pemerintah, bukan hanya PR aparat, tapi adalah PR kita semua. Dan mari kita bergandengan tangan semuanya untuk bisa melalui ini dengan cepat, untuk bisa melalui ini dengan baik, saling peduli terhadap tetangga. Itu saja mungkin Bu Evi dan semuanya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya memahami, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bisa semakin menguatkan kita semuanya untuk bisa sekali lagi melalui wabah COVID-19 ini dengan segera dan kita semuanya diberikan kesehatan. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Lina sharingnya luar biasa. Tadi 50 juta jiwa Ibu ya, untuk penduduk Jawa Barat itu sangat banyak. Dan juga tadi kita bisa lihat paparan dari Ibu Lina, ada kecemasan baik itu dari individual yang bingung dengan informasi yang simpang siur ini tentang COVID itu bagaimana sih. Terus belum Ibu tadi bilang, aduh jenuh nih lama-lama di rumah. Akhirnya masuklah kepada yang namanya stres, entah stres karena jenuh, entah stres karena data dan informasi yang tidak sesuai. Juga mungkin juga ada beberapa konflik dari keluarga yang tidak terbiasa kumpul. Tadi Bu Lina juga sampaikan, nih kreativitas nih, kreativitas dari masing-masing keluarga gitu. Nah, terus, ada juga kecemasan sosial dari masyarakat yang ada perubahan dari kebiasaan yang ada. Kalau tadi Ibu sampaikan, biasanya kan kita sholat di masjid nih. Sekarang kita sholatnya di rumah, terus jadi rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Catatan yang tadi disampaikan oleh Ibu Lina ini sangat luar biasa. Quotes-nya adalah, rumahku adalah sekolahku, Ibu ya. Rumahku adalah sekolahku, rumahku sumber dari afeksi, sumber dari fungsi sosial dan ketahanan keluarga.